Suaranya terdengar? Suara Anda terdengar? Nah, Nah, alhamdulillah. Yang tadi barusan berarti nggak terdengar ya? Tayyip. ya, Bagas, nggak apa-apa. Langsung kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah belajar ya dari bab sebelumnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembagian fiil berdasarkan zamannya. Perhatikan dulu ya. Dengarkan baik-baik ya. Bisa jadi nanti akan ada pertanyaan tiba-tiba untuk kalian. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang fiil ya. Apa itu fiil? Coba dijawab dulu, apa itu fiil? Aris. Ma huwal fi'lu? Ma huwa al fi'lu Aris? Al fi'lu kata kerja. kata kerja ya, singkatnya adalah kata kerja. Oh iya, kalian kelas satu ya, Van lupa. Nah, kelas satu boleh pakai bahasa Indonesia. Ayo, fi'il adalah kata kerja ya. Fi'il, pembagian fi'il berdasarkan zamannya, berdasarkan waktunya, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, mudhore, dan amr. Madhi singkatnya adalah kata kerja lampau, ya, kata kerja lampau. Maksudnya adalah yang telah dikerjakan atau yang telah selesai dikerjakan sebelum pembicaraan, ya. Misalkan kataba, ya, fi'il kataba. Sebentar. Ya, contohnya adalah fiil kataba. Ya, kataba dia adalah fiil madi. Artinya apa? Artinya telah selesai menulis. Ya, artinya menulis, tapi pekerjaannya udah selesai. Ya, berarti mungkin dia sekarang udah nggak kataba lagi. Mungkin sekarang apa? Yasrob. Ya, atau mungkin sekarang yanam. Ya, baik. Kemudian fiil mudore. Ya, fiil mudore itu adalah kata kerja yang artinya sedang atau akan dikerjakan, ya, waktu sekarang atau akan datang. Nah, ini di sini udah ada keterangannya, ya, di buku ringkasannya. Hmm. Ini ya, bahwa fi'il madi menunjukkan waktu sebelum pembicaraan. Maksudnya udah dikerjakan dan udah selesai. Kemudian ciri fi'il madi itu ada tambahan tak taknis ya jika subjeknya atau fa'ilnya itu perempuan ya. Kemudian contohnya adalah laibat Fatimah. Kalau nama Fatimah ini diganti menjadi Muhammad, menjadi laki-laki, maka ats-nya ini juga dibuang. Tak taknisnya juga dibuang menjadi laiba Muhammadun. Ya, Muhammad telah bermain atau telah selesai bermain. Ya. Kemudian untuk fi'il mudhore, ya, biar kalian tahu bedanya ketiga ini apa. Kalau fi'il mudhore menunjukkan waktu ketika pembicaraan berlangsung, ya, atau dalam bahasa Arab disebut waktul hadir, ya. Waktul hadir itu adalah waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Bahasa Arabnya adalah mustaqbal. Ya, jadi waktu itu ada tiga di sini ya. Waktu al-madi yang telah berlalu, kemudian waktu hadir, waktu yang sekarang, kemudian yang terakhir adalah waktu yang akan datang atau mustaqbal. Ya. Cirinya apa? Fi'il mudhore, cirinya adalah ada
na'aitunya atau huruf mudhora'ahnya di depan, ya disingkat Anita. Hamzah, nun, ya, ta. Ini kemarin sudah kita bahas. Contohnya, ya, kalau fi'il madi adalah la'iba, maka fi'il mudhari'nya adalah yal'abu. Untuk perempuan berarti menjadi tal'abu. Ya, ini harus merujuk ke ilmu sorof lagi. Ya, la'iba, yal'abu, la'iban atau la'ban, la'ibun. Ya, kemudian mal'ubun. Kemudian nanti akan terus menjadi isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Kemudian untuk tasrifan yang ke bawah, ya dari yal'abu, yal'abani, yal'abuna, tal'abu, tal'abani, ya sampai pada domir nanti ya domir hiya maka menjadi tal'abu, ya dari laiba menjadi yal'ab, kemudian menjadi tal'abu. Ya ini di ilmu sorof. Kemudian untuk fi'il amr ya menunjukkan perintah. Kalau perintah berarti dikerjakannya adalah setelah perintah itu selesai. Ya, bukalah pintu itu. Ya, maka ketika saya mengatakan bukalah, itu kalian belum mengerjakan karena belum selesai. Ya, apa yang dibuka? Ya. Baru ketika saya mengatakan bukalah pintu itu, maka kalian baru membuka pintu tersebut. Ya, itu artinya pekerjaannya dilakukan setelah takallum, setelah pembicaraan. Ya, berarti dia masuk ke waktu yang akan datang, waktu mustaqbal. Ya, jadi kalau fi'il madhi itu waktu madhi atau waktu lampau, fi'il mudhari dua waktu yaitu waktu hadir, waktu yang sedang berlangsung, sama waktu mustaqbal yang akan datang. Kemudian untuk fi'il amr dia adalah mustaqbal. Ya. Terus kemudian cirinya apa? Ya, kebanyakannya ya kalau fiilnya 3 huruf, maka kebanyakannya diawali dengan alif ya. Misalkan laiba menjadi il'ab, nasoro menjadi unsur ada alifnya. Kataba menjadi uktub ada alifnya. Ya, itu untuk fiil yang 3 huruf. Kemudian perhatikan di sini fiil amor jika fa'ilnya adalah perempuan, maka tambahkan ya menjadi il-abi ya. Ini insya Allah kalian pelajari di ilmu tasrif atau sorof ya, lagi-lagi ya. Baik. Sekarang pertanyaannya. Ya, pertanyaannya coba Ali. Coba Ali simpulkan apa perbedaan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Biar tahu ya bedanya ya. Kalau kalian punya kamus enak ya, bisa tahu dari kamus. Tapi kalau kalian nggak punya kamus, akan susah. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Tafadhol Ali. Apa perbedaan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr? Kalau fi'il madi itu telah melakukan. Mm-mm. Kalau fi'il mudhari sedang melakukan. Mm-mm. Terus Kalau fi'il amar itu menunjukkan perintah. perintah. Terus dari ciri fisiknya, perbedaannya apa? Ciri fisiknya dari segi tulisannya. Hmm, kata perintah Semuanya, fi'il madhi, mudhari, amr. itu ya perbedaannya. Iya, dari segi fisiknya apa? Dari ciri-cirinya apa bedanya? Ciri-cirinya Kalau fi'il madhi, kalau fi'il madi apa cirinya? cirinya Kalau pelakunya wanita, kalau, kalau pelakunya wanita, mm-mm, maka ditambahkan iya. tak taknis ya, tambahkan tak taknis. Terus kalau mudhari Kalau mudhari
Awalnya dikasih Awalnya harus dikasih eh, ya, ya, nak, ya, nak, tak, apa tadi disingkat apa? Anita. Anita, ya panjang Anita. Tayyib. Anita. Terus kalau fiil amr, Fiil amar itu itu depannya harus dikasih alif lam. ya nggak harus ya, tapi kebanyakan ya, kebanyakannya dikasih alif. Alif. Pertama, jika dia jumlahnya 3 huruf. Tayyib. Kita lanjutkan dulu, yaitu fa'il, ya. Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah subjek atau pelaku, ya. Biar kalian tidak bingung, maka kalian harus tahu pengertiannya satu persatu. Ya, baik dari nanti ya, ketika mubtada itu apa, khobar apa, fa'il apa, itu kalian harus merujuk ke definisinya, pengertiannya. Seperti ini, fa'il. Apa itu fa'il? Ismun. Dia adalah isim. Perhatikan. Apa itu fa'il? Huwa ismun. Dia adalah isim. Di sini tidak dikatakan fi'il. Berarti dia kalau fa'il itu harus isim. Ya, isim kemarin ada banyak. Ada yang dari jenis manusia, askhos. Ada yang dari jamat, ada yang hayawan, ada nabat, ya, ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada isim makna dan lain-lain, ya. Atau isim kata benda intinya ya. Dia tidak fi'il, ya. Fi'il tidak mungkin menjadi fa'il, ya. Kemudian apalagi marfu'un. Marfu' itu adalah rofa, yang dirofakkan. Berarti dimanapun kalian menemukan fa'il itu wajib rofa, ya, karena nanti irobnya adalah fa'ilun marfu'un, wajib rofa, ya. Untuk kalian paling mudahnya rofa itu intinya adalah dhammah, ya. Untuk sementara kalian taunya bahwa rofa itu adalah dhammah. Berarti ketika kalian menulis sebuah fa'il, pastikan dia berharokat dhammah, ya, berharokat dhammah. Kemudian taqaddamahu, ya, yang dia itu didahului, ya, fi'lun oleh fi'il. Berarti kalau menulis fa'il itu fi'ilnya dulu, fi'il baru kemudian fa'il, ya. Kita udah dari pengertian ini udah dapat 3 kesimpulan. Yang pertama bahwa fa'il adalah isim, bukan fi'il. Kemudian yang kedua, dia irobnya adalah rofa, ya, atau lebih mudahnya kalian ingat dia dhammah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Dia didahului oleh fi'il, ya. Kemudian wadalla, dan menunjukkan alladzi fa'alal fi'la, dan menunjukkan bahwa dia pelaku dari pekerjaan tersebut, pelaku yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi dari satu kalimat ini ada 4 kesimpulan. Anak ulangi. Yang pertama, bahwa fa'il itu adalah isim. Yang kedua, dia rofa atau dhammah. Yang ketiga, dia letaknya didahului oleh fi'il dulu. Ya, berarti dia jatuhnya setelah fi'il. Kemudian yang keempat, dia menunjukkan bahwa dia ini pelaku dari pekerjaan tersebut. Baik, kita tulis ya. Kita tulis di sini. Ya. Tadi ya, nomor 1, ya, misalkan mana nih? Ini ya. Hadoro al-goibu. Telah datang orang yang goib itu. Perhatikan. Tadi fi'ili tadi ya pengertiannya 1, dia adalah isim. Ini ya, isim. Kemudian pengertian yang kedua, dia rofa. Rofa itu dhammah. Ini ya, dhammah. Nah, kemudian taqaddamahu fi'lun. Dia itu letaknya didahului oleh fi'il. Ini fi'il. Jadi kalau nulis fi'il dulu baru fa'il. Jangan ketuker ya, ini mirip. Fi'il itu kata kerja. Kalau fa'il itu subjek atau pelakunya. Kemudian yang terakhir yang nomor 4, wadalla alladzi fa'alal fi'la.
dan dia ini menjadi pelaku atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Taunya dari mana? Dari pertanyaan, ya. Hadoro telah hadir. Algo ibu orang yang goib itu, ya, orang yang goib itu udah hadir, ya, orang yang bolos itu udah hadir gitu ya bahasa kasarnya. Nah, di sini timbul pertanyaan, siapa yang telah hadir? Siapa yang melakukan pekerjaan datang itu siapa? Hadoro kan bermakna jaa ya, datang ya. Siapa yang telah hadir? Ya, berarti siapa yang melakukan pekerjaan hadir? Al-ghaib, ya, yang menjadi pelaku. Hadoro adalah al-ghaib, ya. Berarti sudah fix ya. Al-ghaib ini sesuai dengan 4 kriteria tadi, yaitu isim, dia termasuk isim, kemudian dia rofa, kemudian dia didahului dengan fiil, dan yang terakhir dia menjadi subjek atau menjadi pelaku. Dari sini paham pengertian fa'il? Dan yang paling penting dari itu semua, kalian jangan ketuker antara al-fi'lu sama al-fa'il. Antara fi'il sama fa'il. Ya, coba Anda tanya. Ini. Akhtar. Akhtar. Siap, akhtar. Tayyip. Fi'il itu terjemahnya apa, akhtar? Fi'il. Itu terjemahannya kata kerja dan dia jadi pelaku. Nah, kan? Ya, ketuker ya. Tayyip. Fi'il kata kerja. Kalau fa'il baru pelaku. Oh iya, pelaku. Ya. Coba lagi, siapa ini? Ya, ini ketukar juga. Udzaifah. Udzaifah. Tahu. Itu terjemahnya apa, fa'il? Fa'il. Mm-mm. Dia isim terus Enggak, terjemahannya aja. Terjemahannya aja. Fa'il itu apa? maksudnya Fa'il, istilah fa'il kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan apa? fa'il. Fa'il adalah isimnya rofa. Hmm, Ya, itu definisi. Terjemahannya. rofa. Kalau apa namanya contohnya, kalau isim berarti kata benda, ya kan? Nah, sekarang Ya, kalau fa'il itu apa? isimnya rofa yang setelah Fa'il kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ini. Apa nih? Sub sub subjek. ya, subjek atau pelaku. Kalau fi'il apa, Hudzaifah? Dalam bahasa Indonesia, Subjek. fi'il, fi'il. Oh, fi'il. Mm-mm. Fi'il itu fi'il, Fi'il apa fi'il? fi'il itu pas kata kerja fi'il. Kata kerja, ya. Masya Allah ya, bahasa Arab itu sebenarnya mudah, tapi mungkin buat kita yang awalan itu akan bingung karena mirip semuanya ya. Coba perhatikan di sini ya. Untuk tasrifan ya misalkan, semuanya pakai kata yang sama ya. Ini fa'ala ya, fa'ala. Fa'ala artinya apa? Dia fi'il madhi. Artinya apa? Telah melakukan ya. Yaf'alu ya, ini ketemu lagi ya, ketemu lagi ain lam lagi, yaf'alu sedang atau akan melakukan. Kemudian isim fa'ilnya, pelakunya disebut apa? Fa'ilun. Nah, ini lagi ketemu fa'ain lam lagi. Fa'ain lam, fa'ain lam, fa'ain lam ya. Seperti itulah bahasa Arab ya. Fa'ilun adalah orang yang melakukan. Ya, cuma diganti-ganti gini aja maknanya sudah berubah. Fa'ala telah melakukan, yaf'alu sedang atau akan melakukan, dia sore. Kemudian fa'ilun dia adalah orang yang melakukan, ya. Kemudian maf'ulun. Ya, kalian udah sampai ini ya untuk tasrifannya ya. Maf'ulun artinya beda lagi, orang yang dikenai pekerjaan.
ya, orang yang dikenai pekerjaan. Nanti menjadi lagi if'al misalkan. If'al, kerjakanlah, menjadi fi'il amr atau kata kerja perintah, ya. Jadi kalian harus jeli ya, karena mirip-mirip semuanya. Seperti itu tadi, fi'il. Ya, fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian fa'il, ya, fa'il, isim fa'il. Fa'il berarti adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut, atau istilahnya adalah subjek atau pelaku. Ya, ini selama anak ngajar masih banyak yang ketuker-tuker antara fi'il sama fa'il. Ingat, fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah subjek atau pelaku. Baik, kita lanjutkan dulu di sini. Untuk iropannya, hadoro, kita irob, dia adalah fi'il, ya. Berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Hadoro fi'lun madin. Untuk kelas 7, iropannya baru 2 kata ya. 1, 2. Dia adalah fi'il, fi'il apa? Fi'il madin. Kalau mudhari berarti fi'lun mudhari'un. Kalau fi'il amr berarti fi'lul amri. Udah itu tok ya, 2 kata tok. Kemudian al-ghaib, perhatikan cirinya, ini tadi sudah sesuai dengan 4 ciri di atas, berarti fix dia adalah fa'il. Kalau fa'il maka irobnya marfu. Ini ya, marfu. Baik, anak ulangi, hadoro fi'lun madin, al-ghaib fa'ilun marfu'un. Ini untuk pembahasan kita skip karena sudah Anda jelaskan ya. Kemudian sebaliknya, kita akan belajar tentang maf'ulun bih. Ya. Kalau fa'il itu tadi adalah pelaku, kalau maf'ulun bih kebalikannya, dia adalah objek. Ya, dia adalah objek. Di sini pengertiannya, huwa, yaitu maf'ulun bih adalah ismun. Perhatikan, berarti maf'ulun bih itu juga adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Ismun, dia harus berupa isim. Mansubun, nasab. Untuk kalian kelas 7, nasab itu artinya berarti di fathah, ya, di fathah harokatnya. Waqa'a, yang dia jatuh, yang jatuh alaihi, yang jatuh kepadanya fi'lul fa'ili, pekerjaan yang dilakukan oleh si subjek tadi. Maksudnya intinya adalah bahwa maf'ulun bih dia adalah isim, ini yang pertama, dia isim, ya, isim yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus nasab, ya, harus fathah. Kemudian yang ketiga, ya, dia syaratnya cuma 3 aja, dia menjadi apa? Yang dikenai pekerjaan atau yang menjadi korbannya si fa'il tadi, ya. Dia menjadi yang dikenai pekerjaan. Contohnya biar lebih paham. Hamala al-jamalu al-hataba. Hamala artinya membawa, dia adalah fi'lun madin, fi'il madhi, ya. Dari mana kita tahu bahwa hamala fi'il madhi? Ya karena dia depannya tidak ada alif yang menjadi ciri fi'il amr. Kemudian di depannya juga tidak ada huruf mudhoro'ah yang menjadi ciri dari fi'il mudhore. Maka dia adalah fi'il madhi. Karena fi'il cuma ada 3 ya, fi'il madhi, mudhore, amr. Kemudian al-jamal. Al-jamal, ya, kalau cek di kamus dia artinya adalah unta. Ya, unta. Perhatikan jamal tulisannya pendek. Kalau panjang nanti beda lagi, ya. Artinya al-jamalu dia unta. Perhatikan di sini al-jamal, ya. Yang pertama dia adalah isim. Ya, dia adalah isim. Yang kedua, dia adalah dhammah atau rofa. Terus kemudian yang ketiga, dia jatuh setelah fiil. Ini fiil, terus dia jatuh di sini. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat, ya, kalau ini dicari di kamus, artinya adalah onta itu membawa kayu bakar atau membawa sabut. Ya, maka di sini timbul pertanyaan, siapa yang membawa? Maka jawabannya adalah si onta. Ya kan? Maka si onta karena dia yang melakukan pekerjaan,
ya. Dan kemudian dia adalah isim yang rofa jatuh setelah hamalah, ya, dia 4 cirinya tadi, berarti dia adalah menjadi fa'il, ya, rumusnya fa. Berarti al-jamalu fa'ilun marfu'un. Ada yang bingung untuk i'rab jamalu? Baik, lanjut. Al-hataba. Al-hataba yang pertama dia adalah isim bukan fi'il, ya, isim, ya, karena cirinya dia ada alif lamnya. Kemarin udah Ana sampaikan bahwa ciri isim adalah ada alif lamnya. Kemudian yang kedua, dia berharakat fathah, ya, berarti dia adalah nasab, ya. Untuk kelas 1 intinya kalau nasab itu fathah, ya. Alamat aslinya adalah fathah, berarti dia nasab. Isim nasab. Kemudian dia menjadi objeknya, menjadi objek. Tahu dari mana? Dari pertanyaan. Si onta itu membawa apa? Unta itu membawa apa? Maka jawabannya unta itu membawa kayu bakar, membawa hatob. Berarti hatob adalah yang dibawa si Jamal, ya, si unta ini. Maka hatob dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih rumusnya adalah MF kalau ana, ya. Maka kita i'rab al-hatab maf'ulun bih mansubun. Baik, udah selesai fa'il sama maf'ulun bih. Al-an sa'as'al, ya. Aku akan bertanya kepada kalian. Sebentar. Kenapa ini? Ada ya. Baik. Dicoba siapa sekarang? Atar, ya. Hal anta musta'id, Atar? 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 Jangan-jangan tidur lagi nih, Atar. Ya, Kak. Atar, ada? Baik, Atar, ya. Dijawab pertanyaannya. Ini sebentar. Nahwu Wadi jilid 1, ya. Nahwu Wadi jilid 1. Ini kemana ini? Nah, ini Nahwu Wadi jilid 1. Bukan anak share ya ini, ya. Kitab Nahwu Wadinya. Nah, kita ambil kalimat yang ada di Nahwu Wadi aja, ya. Oh ya, Ana mau tanya nih. Kemarin waktu PTS, ya, kemarin waktu PTS yang ngomong ingat, yang kayak gini tuh keluar apa enggak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau Ana rasa kayaknya enggak, ya. Kenapa? Karena kosakata kalian masih minim, ya, apalagi kelas 1. Tapi enggak tahu kalau Ustadz kalian. Keluar enggak ini soal kayak gini? Suruh ngisi titik-titik dengan kata tertentu. Hmm. Coba yang lainnya. Goni, Akhtar, Hudzaifah, keluar enggak ini? Enggak, enggak, Ya, berarti sesuai prediksi ya enggak keluar. Oh ya, kita langsung ke tadi yang kita bahas. Kita ke Al-Amsilah. Udah ini tadi. Nah, ini ya. Kelihatan di layar ya, kitabnya ya. Coba Atar, ya. Nomor 1. Toral usfuru. Toral usfuru. Ya, diartikan kemudian diirab. Toro artinya apa? Toro. Coba yang jelas suaranya atau gema ya. Toro apa? Toro. Telah terbang. Telah terbang, ya, terbang.
Ya, terbang. Terus usfur, Burung. usfur apa? Usfur, Burung. burung. Ya, burung apa? Burung. Ya, Burung. burung pipit gitu aja ya. Telah terbang burung pipit. Coba sekarang di Irob. Toro, irobannya apa? Orang. Mm-mm. Fi'lun, toro, irobannya apa? Atar, fi'lun, fi'lun maudin. Ya, Ya. suaranya kok hilang? Jelas ya suaranya ya. Toro, fi'lun maudin. Ya, dia adalah fi'il madi. Udah gitu aja ya, dua kata tok. Kalian ngirobnya ya, nggak usah panjang-panjang. Toro, fi'lun madin. Dia adalah fi'il madi. Ya, terus kemudian al-usfur menjadi apa di sini? Atar, al-usfur, atar, suaranya. Terus Usfur, itu perhatikan dia isim atau paling fi'il. Menjadi apa? paling Fa'il ya, menjadi fa'il. Kurang jelas suaranya, atar. Al-usfur dia menjadi fa'il, ya, fa'il marfu'un, gitu ya. Fa'ilun ya. marfu'un. Kenapa fa'il? Karena dia adalah isim, kemudian domah atau rofa, jatuh setelah fi'il dan dia menjadi pelaku, menjadi subjek. Ya, burung itu terbang. Siapa yang terbang? Burung. Ya, Tayyib. Goni. Goni. Nomor 6. Nomor 6 ini coba dibaca. Dibaca, diterjemahkan di I'rab. Tak boleh itu. Tayyib. Ta'kulu, i'rabannya apa? Ta'kulu, hmm? Arti Kurang jelas suaranya. Sinyalnya mungkin ya. Atau mungkin sinyal Ana yang nggak jelas. Ta'kulu, apa i'rabannya? Fi'lun. Fi'il apa dia? Fi'lun amr, fi'il madi. 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 Coba dilihat cirinya. Di depannya ada apa itu? Ada ta. Ta itu berarti huruf mudhoro'ah ya, Anita. Berarti dia fi'il apa fi'il madi? Fi'il mudore. Mudhore. Ya Allah, barakallahu fiik. Mudhore ya. Dia fi'il mudhore. Kemudian al-bintu menjadi apa di situ? Al-bintu irobannya Madi. dia menjadi fa'il atau maf'ulun bih. Maf'ul. Coba perhatikan al-bintu. Dia isim, dhamma, jatuh setelah fi'il, dan dia menjadi pelaku. Berarti dia menjadi apa di sini? Menjadi fa'il atau maf'ulun bih? Fa'il. Fa'ilun. Ya. Irobnya apa? Marfu'un. Ya. Dua kata ini aja ya. Ta'kulu fi'lun mudhari'un, al-bintu fa'ilun marfu'un. Baik, yang lainnya. Yang lainnya, nah ini. Hudzaifah. Hal anta musta'id? Hudzaifah. Ya. Akalat dhi'bu al-hurufa. Ya, dibaca, diterjemahkan, kemudian di-i'rab. Akala dzibul kharuf. Diartiin kah? Iya, diartikan satu persatu. Akala artinya apa? Telah makan. 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 Dzibu Adibu, serigala. serigala. Kemudian kharuf, Domba atau kambing. ya domba. Berarti artinya adalah serigala itu telah memakan domba tersebut. Ya, coba di i'rab.
Hudzaifah? Eh, dia diartiin ya. Tadi Di i'rab akala oh apa? akal fi akal itu fi'il madi. Fi'il madhi. Terus tuh azi bu itu subjek Akala fi'il madhi. fa'ilun marfu. Mm-mm. Terus Oh, ibu tadi apa? kalau al-gharf itu Mm-mm. objek, iya objek. Fa'ilun, fa'ilun marfu'un. Ya, udah dibahas Ustadz ya, insya Allah ya. Terus al-khuruf, Objek al-khuruf tadi menjadi apa? objek Maf'ulun maf'ul ya, maf'ulun bih ya. maf'ul Subun, jangan lupa subun ya. Kalau maf'ulun bih berarti mansub. Ini taruh mana ini ya? Udah penuh. Ayo, taruh sini ya. Akala fi'lun madin, ad-di'bu fa'ilun marfu'un, al-khuruf maf'ulun bih mansubun. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, sekarang yang lainnya, anak bikin kalimat sendiri aja ya, biar kalian tambah kosakatanya. Baik. Nah, kalian bikin sendiri, perhatikan di sini. Ya, contohnya. Nasoro Muhammadun kalban. Ya, Nasoro Muhammadun kalban. Coba di i'rab. Siapa ini? Habis Hudzaifah. Fatan Torik. Ya, Nasoro Muhammadun kalban. Taruh mana ini ya? Penuh juga di sini. Ayo di i'rab Fatan Torik. Nasoro Muhammadun kalban. Nah, tulis di sini kecil aja ya. Nasoro Muhammadun kalban. nasoro fi'il madi Fi'lun madin. Ayo di fi'il madi Muhammadun. fa'il Lanjut fa'ilun. terus Fa'ilun. Fa'ilun apa? Fa'ilun marfu'un marfu'un. Terus kalban menjadi apa? maf'ul bi Maf'ulun bi. Irabnya apa? wa mansub Mansubun. Taib ya. Arfa. Arfa. Ini ganti ya. Arfa. Apa ya? Qatafat. Ya. Qatafat. Hindun zahratan. Qatafat. Hindun zahratan. Diterjemahkan qatafat. Ya. Qatafat. Hindun zahratan. Qatafat fi'il nah, Apa? fi'il madi Iya betul. Kenapa ragu? Dia fi'il mudhari. Cirinya apa? Ada tak taknisnya, ya, ada tak taknisnya. Yuk, qatafat fi'lun qatafat fi'il madi madin, fi'lun madin, ya. Terus kemudian hindun hindun fa fa'il hindun fa'ilun, lanjut fa'ilun fi'ilun irobnya marfu iya marfu marfu'un, ya, jangan ragu ya. Fa'ilun marfu'un, fa'il itu selalu rofa, ya. Kemudian zahrotan buatan maf'ul bih maf'ulun bi, irobnya hmm, maf'ulun bi, man irobnya ansab
Ansap. Mencom, ya. Kenapa ragu? Enggak. Oh ya, pelabas ya. Kita harus berani tegas ya. Kalau mengucapkan nggak boleh ragu ya. Dimantepin aja. Kalau salah tinggal dibenerin ya. Berarti artinya apa kira-kira? Ini Arfa artinya kira-kira apa? Kan belum diterjemahkan tadi ya. Enggak. Hindun menjadi fa'il, Zahroh menjadi maf'ulun bi, Kotofa artinya memetik. Berarti terjemahannya gimana? Zahro memetik Hindun atau Hindun memetik Zahro? Gimana artinya? Enggak. Bin, Bintun memetik Zahron. Hindun ya, Hindun memetik Zahro. Zahro ini apa sih artinya? Bunga. Bunga. Pen. Nah, ya betul bunga. Ya, jangan ragu. Zahro itu artinya adalah bunga. Namun di sini ya, anak kasih tips ya, yang mungkin belum kalian dapatkan. Kalau ini tidak ada alif lamnya, ya, kemarin kan ciri isim ada dikasih alif lam. Ya, ada yang tanwin gitu kan ya, masih ingat kemarin ciri isim? Nah, sekarang anak kasih tahu bahwa kalau sudah ada alif lam, maka tidak boleh ada tanwin. Kalau sudah ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Ya, ini perlu diingat. Karena alif lam sama tanwin itu bermusuhan. Tidak bisa bersatu dalam satu kata. Ya, terus perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kalau kotofat hindun zahrotan tidak ada alif lam, maka artinya adalah Hindun telah memetik sekuntum bunga. Ada kata sekuntum atau sebuah bunga. Ada kata sebuah. Ya, bunga yang mana? Ya, nggak tahu. Pokoknya sekuntum bunga. Pokoknya satu buah bunga. Mau bunga yang di sana, mau bunga yang di sini, kita nggak tahu. Namun ketika kita mengucapkan kotafat hindun az-zahrota, perhatikan ya, diganti menjadi alif lam. Tadi kaidahnya kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin, maka di sini menjadi zahrota, tidak boleh ada tanwin. Bedanya apa secara terjemahan? Kalau ini maka artinya Hindun telah memetik bunga itu. Hindun telah memetik bunga ini. Hindun telah memetik bunga tersebut. Bedanya apa? Sekuntum bunga, sebuah bunga, sama bunga ini, bunga itu, bunga tersebut. Ada yang paham bedanya di mana? Bedanya adalah kalau sebuah bunga tadi belum jelas bunga yang mana. Bisa jadi bunga yang di dekat rumah, ya. Bisa jadi bunga mawar atau bunga melati, ya. Namun ketika sudah ada alif lam maka sudah jelas bunga yang mana yang dia petik. Oh itu loh bunga itu yang dia petik ternyata. Oh itu loh bunga yang di sana itu yang dia petik. Bunga mawar yang di dekat rumah itu yang dia petik. Ya, sama-sama zahroh, tapi zahrotan sama zahrota itu berbeda jauh, ya, berbeda jauh. Baik, ya, itu sekedar tambahan ya. Kemudian yang belum nyoba tadi siapa ini? Ahtar sudah. Ali belum irob ya, Ali ya? Belum kan Ali? Hah? Belum mengirob ya? Belum kan? Baik, sekarang Ali ya. Irob. Menjawab. Iya, irob. Ya. Udah tadi. Hmm. Ya, belum. Iya, Ali. Coba pertanyaannya ini. Ya. Dakhala ya, dakhala Ali Aliyun al-masjid. Nah, coba dibaca di i'rab
ya, di i'rab kemudian diterjemahkan. Dibaca dulu. Dakhala aliyul masjid. Iya. Terus di i'rab dakhala. Dakhala I'rabnya apa? fi'il madhi. Betul ya. Coba bilogatil arabiyah kalau i'rab fi'lun madin. Fi'lun madhi. Terus Terus ali isim. isim, dia isim rofa berarti menjadi apa? Fa'il. Fa'ilun. Kalau i'rabnya berarti gimana? Fa'ilun Fa'ilun. mar Fa'ilun marfu'. ya, fa'ilun marfu'un. Terus al-masjidah Nama tempat. ya, al-masjidah artinya apa? Jid. Masjid ya, masjid. Dia menjadi apa? Menjadi apa dia? Kedudukannya di dalam kalimat ini, di dalam jumlah ini, al-masjidah menjadi apa? Isim. Ali, sebentar. Kalau Ali tadi kan menjadi fa'il. Ah, Kalau al-masjidah menjadi apa? al-masjid menjadi Ali tadi menjadi fa'il alias menjadi pelaku. Nah, sekarang kalau al-masjidah menjadi apa? Kalau ini pelaku, berarti ini menjadi apa? objek. Iya, menjadi objek. Ya, objek kalau dalam bahasa Arab disebut apa? Marfu'. Maf'ulun. Maf'ul. Oh, maf'ulun Maf'ul bih. ya, maf'ulun bih. Saya coba di sini maf'ulun bih apa? Hah? Maf'ulun bih apa di sini? I'rabnya maf'ulun bih. Marfu'. Maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Kalau fa'il tadi kan marfu. Kalau maf'ulun bih Ya. apa? Mansub. 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 Coba diulangi, Ali. I'rabnya dakhala aliyun al-masjidah. Dari satu persatu, dakhala apa, Ali apa, al-masjidah apa. Diulangi i'rabannya. Dakhala artinya fi'il madhi. Ya, fi'lun madin. Fi'il madhi. Terus Ali. Terus itu fa'il marfu'. Fa'ilun marfu'. Terus al-masjidah. Al-maf'ul bihi. Maf'ulun bihi. Mansub. Ya. Mansub. Kita latihan membaca berikut harokat terakhirnya ya. Fi'lun Fi'lun madin. Aliyun fa'ilun marfu'un. Al-masjidah maf'ulun bi mansubun. Nah, sekarang Ali, kalau si Ali ini dia menjadi fa'il, menjadi pelaku, kemudian masjid menjadi maf'ulun bi atau objek, berarti kira-kira terjemahannya bagaimana Ali? Ali keluar. Dakhala artinya masuk ya. Ali masuk. Ali masuk masjid itu. Ya, masjid itu ya, atau masjid ini atau masjid tersebut. Kenapa? Karena ada alif lamnya ya, bukan tanwin. Kalau tanwin berarti tidak boleh ada alif lam, menjadi masjidan saja. Artinya Ali masuk ke sebuah masjid. Ya, kalau tidak ada alif lamnya, berarti dakhala Aliyun masjidan. Ali telah masuk ke sebuah masjid. Namun karena di sini ada alif lamnya, ya, maka artinya adalah terjemahannya Ali telah
masuk ke masjid itu, ke masjid ini, ke masjid tersebut atau ke masjidnya. Mungkin Ali punya masjid ya. Wallahu taala a'lam. Baik, masih ada waktu sedikit ya, kita masuk ke mubtada dan khobar. Ini adalah bahasan yang telah disampaikan Ustadz kalian di kelas sebelum liburan PSB ini. Ya. Baik, al-mubtada dan khobar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan mubtada ini ya, mubtada itu artinya adalah yang diawalkan atau yang didahulukan ya. Dan khobar itu artinya ya kabar ya, kabar. Al-mubtada'u ya, al-mubtada'u, mubtada adalah ismun. Perhatikan. Ismun berarti dia adalah isim, bukan fiil, bukan huruf. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Dia adalah ismun. Kemudian yang kedua, marfu'un. Berarti dia nanti harokatnya harus apa? Atar, atar, athar, atar. Iya. Ini nanti, ini ada kata marfu. Berarti mubtada ini nanti harokatnya apa kira-kira? Kasroh, fathah, apa dhammah? Beratnya itu Arti kata marfu di sini. Berarti nanti kasroh. mubtadanya dhammah ya. Nanti insya Allah akan dibahas ya. Namun karena kalian bukan orang Arab, jadi anak kasih tahu di awal ya bahwa marfu itu artinya dhammah. Itu aja ya. Marfu itu berarti harokatnya dhammah. Kalau mansub berarti harokatnya fathah. Ya, harokatnya fathah. Itu simpelnya seperti itu. Ya, jadi jangan ketuker-tuker ya. Coba diulang atar. Kalau marfu atau rofa harokatnya apa? Rumah. Dhammah. Kalau nasab atau mansub harokatnya Nasab. Harokatnya tadi itu apa? patah. Fathah ya. Nah, kemudian ya, cirinya yang paling mengesankan dari mubtada adalah fi awalil jumlah. Ya, fi awalil jumlah. Dia terletak di awal kalimat. Jumlah artinya kalimat. Berarti mubtada ya, kenapa dia dinamakan dengan mubtada? Karena memang dia itu letaknya di awal. Mubtada itu artinya yang diawalkan. Ya, dari kata ibtada'a artinya yang awal, ya. Maka seperti namanya bahwa mubtada ini nanti letaknya di depan sendiri. Ya, di depan sendiri. Meskipun nanti ketika kalian di tingkat yang lebih tinggi, kalian akan tahu bahwa mubtada itu ternyata nggak cuma di awal, bisa di akhir. Tapi untuk sekarang kalian fokus ya hanya tahu bahwa mubtada itu sesuai namanya, yaitu letaknya di awal jumlah, di awal kalimat. Ya, jadi di sini dari pengertiannya ada 3 syarat untuk menjadi mubtada. Yang pertama dia adalah isim, ya. Yang kedua dia adalah rofa atau harokatnya dhammah. Kemudian yang ketiga dia letaknya di awal jumlah. Ini syaratnya menjadi mubtada. Ya. Kemudian khobar, khobar itu apa? Ya, dia adalah isim. Dia isim juga. Jadi perhatikan di sini mubtada dan khobar itu keduanya sama-sama isim. Mubtada isim, khobar juga isim. Marfu'un. Oh, khobar juga ternyata rofa dia ya. Khobar ini juga ternyata rofa. Berarti mubtada dan khobar itu harus sama-sama rofa. Harus sama-sama dhammah harokatnya. Harokat pada huruf terakhirnya. Kemudian syarat khobar yang ketiga yukawwinu ya dia membuat ma'al mubtada'i bersama mubtada, membuat apa? Jumlatan mufidatan, membuat sebuah jumlah mufidah. Jadi kalau misalkan mubtada khobar dihilangkan salah satunya, maka tidak akan menjadi jumlah mufidah. Ya.
jumlahnya tidak akan mufidah karena itulah mereka satu paket, ya, nggak bisa dipisah. Baik, mubtada berarti adalah dia isim rofa yang biasanya jatuh di awal jumlah. Adapun khobar ya dia itu menginfokan perihal mubtada, ya. Dia bersama mubtada menjadi kalimat ya yang mufidah. Jika khobarnya dihilangkan, maka kalimatnya menjadi tidak sempurna lagi atau tidak mufidah lagi. Perhatikan contohnya. At-tajiru aminun. At-tajiru. Apa makna at-tajiru? Ada yang tahu terjemahnya at-tajiru? Siapa ini ya? Goni? Pedagang. Apa Goni? At-tajiru? Pedagang. 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 Kalau dalam bahasa Arab. Kalau di Indonesia, yang dimaksud orang yang tajir itu orang yang gimana? Wah, bapakmu tajir banget. Berarti artinya Kaya. kaya ya. Kalau di lingkungan kita yang dimaksud tajir itu adalah kaya. Adapun dalam bahasa Arab, at-tajir artinya adalah pedagang ya, penjual ya. Aminun. Aminun. Apa artinya aminun? Amanah. Amanah. Berarti terjemahannya pedagang itu adalah orang yang amanah. Pedagang itu adalah orang yang amanah. Sekedar info, untuk susunan ya, mubtada khobar itu ketika menerjemahkan ditambahkan kata itu atau adalah. Ya, jadi pedagang itu ya adalah orang yang amanah. Pedagang ini adalah orang yang amanah. Paham ya di sini ya? Tambahkan itu atau adalah. Kalau di sini kan pedagangnya udah pedagang itu ya, jangan tambahkan itu lagi. Pedagang itu orang yang amanah. Ya kan bingung. Pedagang itu adalah orang yang amanah. Baik, kemudian di sini ya perhatikan i'rabannya. At-tajir dia adalah mubtadaun marfu'un. Perhatikan, dia adalah mubtadaun marfu'un. Aminun dia adalah khobarun marfu'un. Perhatikan bahwa mubtada tadi adalah isim yang berada di depan, berarti at-tajir. Adapun amin itu adalah khobar karena dia menginformasikan perihal mubtada. Misalkan kata amin kita tutup, maka tinggal at-tajir, pedagang itu. Ya, kalau kalian cuma mendengar sebuah kalam, pedagang itu, ya pedagang itu ngapain? Kenapa dengan pedagang itu kan nggak jelas, ya. Maka amin di sini dia menjadi khobar, karena kalau khobarnya dibuang, maka artinya tidak sempurna. Ada yang bingung tentang mubtada khobar? Nah, kemudian dari contoh-contoh yang ada di kitab Nahwu Wadih, nanti akan Ana bukakan, ya, udah jam 8 di sini, bisa disimpulkan bahwa mubtada kebanyakan adalah isim yang didahului dengan alif lam. Nanti kalian buka Nahwu Wadihnya, bab mubtada khobar. Benar nggak seperti itu? Ya, kebanyakannya adalah dengan alif lam. Adapun khobarnya tanpa alif lam. Perhatikan di sini cirinya, ya. Ini sekedar ciri ya, bahwa mubtada itu dikasih alif lam. Ya, walaupun nggak semuanya. Ada juga nama. Kalau udah nama berarti tidak perlu dikasih alif lam. Kemudian khobarnya itu nggak pakai alif lam, dia pakai tanwin, aminun. Ya, ini ciri. Ya, kenapa Anda sampaikan ciri seperti ini? Karena suatu saat kalian akan menemui bahwa ternyata mubtada itu nggak selamanya di depan. Dia bisa ditaruh di belakang dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Jadi, untuk sekarang kalian harus tahu bahwa mubtada itu ada alif lamnya. Ya, atau dia sebuah nama orang. Kalau nama orang berarti tidak perlu alif lamnya. Namanya Hudzaifah, tidak perlu ditambah alif lam menjadi Al-Hudzaifah, tidak perlu. Ya, Hudzaifah ya Hudzaifah saja, ya. Kemudian aminun di sini khobarnya tidak dikasih alif lam alias dia ditanwin. Ingat, alif lam sama tanwin bermusuhan, tidak boleh atau tidak mau ditaruh di dalam satu kata. Itu rumus ya, diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Kemudian dikasih tanda seru yang banyak. Kemudian
Jika mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Maksudnya gini, kalian belum tahu mu'annas ya. Intinya, ketika di sini at-tajiru diganti menjadi at-tajirotu, dikasih tak marbutoh, maka menjadi aminatun. Ya, menjadi aminatun. Kita tuliskan. Maksud yang nomor 2 itu, ya biar kalian paham ya. Maksudnya di sini adalah ketika at-tajiru dikasih tak marbutoh, maka menjadi at-tajirotu, ya, at-tajirotu di sini menjadi aminatun. Ya, aminatun. Ini juga dikasih tak marbutoh. Di sini tak marbutoh, di sini juga tak marbutoh. Kalau tak marbutohnya dibuang, di sini juga dibuang. Ya, itu mudahnya seperti itu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, keduanya sama-sama rofa. Maksudnya sama-sama dhammah. Perhatikan, at-tajiru huruf terakhirnya dhammah, aminun juga dhammah. Ya. Kemudian tips i'rab di sini, jika suatu kata sudah ada alif lam, ini udah Ana catatkan di sini, maka harokat akhir kata tersebut tidak boleh ditanwin. Ya, itu kaidah. Baik, contoh i'rabnya kita skip ya, udah jam 8 lebih. Nanti insya Allah di sini Ana kasih soal i'rab ya, tolong dikerjakan sendiri, jangan tanya ke kecerdasan buatan atau ke Mbah Google atau ke yang lainnya ya, tapi boleh melihat catatan ya, catatan kalian sendiri. Baik, akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum. Iya. Syukran, Us.